Inilah gambaran otak dari samping. Inilah gambaran otak dari atas ke bawah. Dan jika Anda melihat otak, itu hampir seperti kacang kenari. Dan dua lobus di depan disebut korteks prefrontal. Dan pada bagian korteks prefrontal inilah di mana kecerdasan kita berada. Di mana pengambilan keputusan kita terjadi. Di mana kuasa pertimbangan kita berada. Ini adalah kecerdasan. Dapatkah Anda melihat apa yang terjadi di korteks prefrontal? Disinilah perdebatan kita terjadi. Disinilah tempat keputusan dibuat. Disinilah kuasa pertimbangan kita berada. Tetapi itulah keempat fungsi dari korteks prefrontal yang menentukan nasib kita. Bahkan, yang terakhir inilah yang menentukan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, kesaksian mereka. Yang menentukan kesaksian Pilatus. Nah, kesaksiannya membuktikan nasibnya. Itulah kehendak. Dan kehendak adalah kuasa yang memerintah dalam alamiah manusia. Itulah kuasa keputusan atau pilihan. Jadi, disinilah perdebatannya. Ada perdebatan. Tuhan memberi kita karunia yang indah ketika Ia memberi kita karunia memilih. Ia tidak ingin robot yang melayaninya. Ia ingin orang-orang melayaninya karena mereka memilih untuk melayaninya. Dan di dalam buku kecil, Steps to Christ, ada ilustrasi yang indah mengenai bagaimana hal ini terjadi. Dikatakan pada halaman 47, engkau tidak dapat mengubah hatimu. Engkau tidak dapat memberikan kepada Allah segala keinginan hati itu sendiri. Dan ketika saya membaca itu, saya berpikir, apa yang dapat Anda lakukan? Tapi Anda terus membacanya, bukan? Terkadang saya menjadi sedikit tidak sabar. Engkau tidak bisa mengubah hatimu. Engkau tidak bisa memberikan kepada Allah segala keinginan hati itu sendiri. Tetapi engkau dapat memilih melayani Dia. Anda bisa memberinya kehendak Anda. Ia kemudian akan mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Seluruh sifat dapat diubah melalui tindakan kehendak yang benar. Seluruh perubahan dapat dilakukan dalam kehidupan. Seluruh perubahan dapat dilakukan dalam kehidupan Pilatus. Dan saya pikir kita tahu cerita dari salah satu Injil lain bahwa istrinya datang kepadanya. Apakah Anda ingat ceritanya? Aku bermimpi. Jangan kau apa-apakan orang ini. Dia punya banyak bukti. Di mana bukti-bukti itu diperdebatkan? Tepat di sini. Di sini, tepat di korteks prefrontal. Yesus memohon baginya. Roh Kudus memohon baginya. Dalam Amsal dikatakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Ketika Anda memberikan hatimu, apa yang Anda berikan? Anda memberikan kehendak Anda. Dan ada ayat yang indah yang dikutip Jeffrey tadi malam. Kamu akan menemukan aku, apabila kamu mencariku dengan segenap hati. Tidak ada yang tersisa. Itulah yang dikatakan lagu himnal. Tidak ada penghalang antara jiwaku dan juru selamatku. Tak sesuatu pun. Ya, kita harus menghitung harganya. Tetapi Anda tahu apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 2 mulai dari ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, dan tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bukankah itu indah? Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu yang di dalam hati. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini ditemukan dalam Yohanes pasal 14 dan sekitar ayat 16. Katanya, ini sebelum adegan di gedung pengadilan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan mengirim seorang penolong yang lain. Yaitu Roh kebenaran. Anda dengar itu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dan di ayat 26, ia mendefinisikannya. Katanya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai kutinggalkan bagimu. Mengapa? Apa kedamaian itu? Damai itu adalah kenyataan bahwa ia memberi kita penghibur. Tapi penghibur itu hanya akan masuk ketika kita meminta. Damai kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebab ada banyak hal terjadi di sekitar kita, dan kita melihatnya, bukan? Banyak hal yang mencemaskan kita. Tetapi apa yang Yesus katakan? Janganlah gelisah hatimu. Katanya, aku telah mengatasinya. Aku menjagamu, dan aku telah mengatasinya. Jadi percayalah padanya. Percayalah padanya. Tidak heran ia berkata kepada murid-muridnya, kecuali engkau menjadi seperti anak kecil. Apa anak kecil itu? Itu mempesonaku. Cucu-cucu kecil saya, mereka memiliki kepercayaan total kepada saya. Ini sedikit menakutkan. Jadi kita turun ke bebatuan, dan itu agak tidak stabil. Jadi Lennox yang berusia 3 tahun memegang tanganku. Sekarang, dia tak terkalahkan. Saya berteriak, wow, wow. Dia berpikir dia bisa terbang sepanjang dia berpegangan pada tangan neneknya. Itulah yang Yesus inginkan ketika kita bersamanya. Kecuali Anda memiliki iman seorang anak kecil, Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kepercayaan total. Kepercayaan sepenuhnya. Dan keputusannya ada di sini. Jadi apa perdebatannya? Bukankah perdebatan itu dua sisi? Di mana sisi lainnya? Tuhan berkomunikasi dengan kita di sini. Dan bagian depan otak memakan bagian sekitar sepertiga. Korteks prefrontal memakan sekitar sepertiga bagian. Dan ini belum sepenuhnya berkembang sampai usia 30 tahun. Pada usia berapa Yesus memulai pelayanannya? Ketika korteks prefrontalnya sepenuhnya berkembang. Dapatkah Anda melihat bagaimana Alkitab dan ilmu pengetahuan? Tuhan menulis ilmu pengetahuan untuk mendukung. Jadi apa suara lainnya? Kita punya sesuatu yang lain di otak kita. Yah, kita punya banyak hal di otak kita, tapi kita akan melihat ini. Ini disebut sistem limbik. Dan sistem limbik adalah otak emosional. Inilah emosi, pikiran, perasaan yang disebut otak emosional, atau beberapa penulis menyebutnya e-brain, otak E. Inilah suara lain itu. Jadi izinkan saya menunjukkan cara kerjanya. Jadi sisi kanan otak, ini adalah otak kanan Anda. Jadi sisi kanan otak adalah keputusan, aku tidak akan. Sisi kiri otak adalah keputusan, aku akan. Dan tepat di tengah, kita punya keputusan, aku ingin. Aku ingin, saya mengacu pada tujuan Anda, cita-cita Anda. Apa yang Anda inginkan dari kehidupan? Apa yang Anda inginkan dari hari ini?